Video ini menyajikan hasil penelitian fundamental reguler tahun 2025 yang berjudul Produktivitas dan Tipologi Fungsional Ekosistem Mangrove di kawasan konservasi perairan Kubu Raya dalam kaitannya dengan recovery ekosistem pesisir Kalimantan Barat. Penelitian ini didukung oleh hibah Kemendikbudristek dan dilaksanakan oleh tim peneliti yang diketuai oleh Prof. Dr. Rafdinal dengan anggota Adityo Rainaldo dan Siva Helena. Lokasi penelitian berada di kawasan konservasi perairan Kubu Raya, Kalimantan Barat, yang merupakan salah satu wilayah pesisir dengan tutupan mangrove penting di Indonesia. Ekosistem mangrove di Kubu Raya memiliki peran strategis dalam perlindungan pesisir, penyediaan habitat bagi keanekaragaman hayati, serta sebagai penyimpan karbon biru. Namun, kondisi lapangan menunjukkan adanya dominansi spesies tertentu, lemahnya regenerasi alami, serta pengaruh faktor edafik yang cukup kuat dalam membatasi keberlanjutan ekosistem mangrove. Kondisi ini menegaskan bahwa upaya pemulihan mangrove tidak dapat dilakukan secara seragam, melainkan harus didasarkan pada pemahaman tipologi fungsional ekosistem sebagai dasar ilmiah restorasi yang adaptif dan berkelanjutan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi produktivitas dan tipologi fungsional ekosistem mangrove di kawasan konservasi Kubu Raya. Hasil kajian ini diharapkan menjadi dasar pengembangan model restorasi mangrove dan perencanaan karbon biru yang berkelanjutan. Secara khusus, penelitian ini menjawab 3 pertanyaan utama. Pertama, bagaimana karakteristik tipologi fungsional ekosistem mangrove di Kubu Raya? Kedua, seberapa besar produktivitas mangrove dalam kaitannya dengan potensi simpanan karbon? Dan ketiga, bagaimana kontribusi kajian ini terhadap upaya pemulihan ekosistem pesisir Kalimantan Barat, serta integrasinya dalam skema nilai ekonomi karbon nasional? Mangrove dikenal sebagai salah satu ekosistem pesisir dengan fungsi ekologis yang sangat penting, mulai dari penahan abrasi, siklus nutrien, hingga sebagai nursery ground bagi berbagai biota laut. Selain itu, mangrove merupakan salah satu penyerap karbon biru terbesar dengan kemampuan menyimpan karbon jangka panjang melalui biomasa bawah permukaan dan akumulasi sedimen organik. Kebaruan utama penelitian ini terletak pada pendekatan jangka panjang yang terintegrasi dari hulu ke hilir dalam proses restorasi berbasis konservasi. Penelitian ini tidak hanya berfokus pada karakterisasi ekologis, tetapi juga dirancang untuk menyediakan data dasar restorasi berbasis zonasi, mendukung pengembangan unit restorasi yang layak secara ekonomi karbon, serta memperkuat sistem monitoring karbon berbasis pendekatan spasial. Penelitian ini dirancang dalam roadmap 3 tahun dengan target tingkat kesiapterapan teknologi yang bertahap. Pada tahun pertama, penelitian berada pada TKT 2, yaitu pengembangan konsep awal berbasis data tipologi fungsional. Tahun kedua ditargetkan mencapai TKT 3 hingga 4 melalui validasi produktivitas dan karbon. Pada tahun ketiga, penelitian diarahkan pada TKT 5, yaitu uji coba model restorasi berbasis asisten natural regeneration di lapangan. Roadmap ini memastikan kesinambungan antara riset dasar, validasi lapangan, hingga penerapan model restorasi. Kajian tipologi fungsional dilakukan dengan mendata sebanyak 1043 tegakan mangrove dengan diameter batang minimal 1 cm. Pengamatan dilakukan pada 13 stasiun dan 39 plot dengan total luasan pengamatan sebesar 0,39 hektar. Sebanyak 9 jenis mangrove sejati berhasil diidentifikasi, antara lain Rhizophyra apiculata, Bruguiera gymnorrhiza, Soneratia alba, serta beberapa jenis lainnya. Selain mangrove sejati, juga ditemukan mangrove ikutan seperti Nympha fluticans dan Acrostichum aureum. Hasil analisis menunjukkan bahwa indeks nilai penting mangrove sejati berkisar antara 1,21 hingga 154,49%. Jenis Rhizophyra apiculata memiliki nilai dominansi tertinggi, sementara Rhizophyra mucronata menunjukkan nilai terendah. Secara keseluruhan, Rhizophyra apiculata, Bruguiera gymnorrhiza, dan Soneratia alba menyumbang hampir 89% dari total basal area, menunjukkan adanya dominansi struktural yang kuat dalam ekosistem mangrove Kubu Raya. Analisis prinsipal komponen analisis menunjukkan bahwa 2 komponen utama mampu menjelaskan lebih dari 82% variasi total data.
Komponen pertama menjelaskan sekitar 65% variasi, sementara komponen kedua menjelaskan sekitar 17% variasi. Pertumbuhan seedling mangrove terbukti sangat dipengaruhi oleh pH dan kandungan nitrogen total. Temuan ini menegaskan bahwa kestabilan pH dan ketersediaan nitrogen merupakan faktor kunci dalam tahap awal regenerasi mangrove, sejalan dengan temuan berbagai studi sebelumnya. Melalui pendekatan tipologi fungsional dan produktivitas ekosistem, penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata dalam upaya pemulihan ekosistem pesisir Kalimantan Barat. Selain mendukung konservasi mangrove, hasil penelitian ini juga membuka peluang pengembangan ekonomi karbon yang berkelanjutan berbasis kawasan konservasi. Terima kasih atas perhatian Anda.